Selamat siang, Bapak Ibu semuanya, kemudian juga Mas-mas, Mbak-mbak ya, yang barangkali kesempatan ini bisa menyaksikan ya eh, topik kita tentang pendidikan inklusif. Ya, memang benar sekali ya, Mas Alek, topik tentang pendidikan inklusif ini lagi booming begitu ya, lagi mencuat dengan apa namanya banyak sekali isu-isu seksi di dalamnya yang perlu kita bahas gitu ya, karena pendidikan inklusif ini adalah salah satu model pendidikan yang betul-betul memanusiakan manusia begitu, sehingga kalau saya bilang core dari pendidikan itu sebetulnya adalah bagaimana peserta didik ya yang di dalamnya itu mampu untuk bertransformasi gitu ya, menjadi lebih humanis ya, memiliki karakter yang baik yang diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila begitu. Dalam pendidikan inklusif itu sebetulnya juga mengusung yang namanya konsep merdeka belajar gitu ya. Bagaimana peserta didik itu mampu bereksperimen, mampu mengembangkan potensi ini sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat mereka tanpa terkungkung ya dengan regulasi, dengan kurikulum, dengan diktat-diktat atau buku-buku teks pelajaran yang kadang-kala kaku dan kurang mengakomodir kemampuan mereka. Ya, seperti contohnya ada peserta didik yang memiliki bakat misalkan pencaksilat atau menari dan sebagainya, tapi kemudian di sekolah mereka harus menguasai matematika, bahasa Inggris, atau mungkin ada peserta didik yang memiliki kecerdasan verbal tapi harus dituntut tuntas dalam KKM matematika gitu ya, atau mungkin mereka yang punya kemampuan numerik yang bagus, kecerdasan eh, angka-angka, tapi kemudian harus dituntut ya untuk memenuhi KKM untuk pelajaran bahasa Inggris atau bahasa dan sebagainya. Menurut saya dengan hadirnya pendidikan inklusif ini benar-benar mampu mewadahi peserta didik ini berkembang sesuai kebutuhan, karena dalam pendidikan inklusif ini kan ada penghargaan ya terhadap keberagaman dan ada penciptaan sekolah ramah anak atau SRA begitu. Oke, berarti dapat saya simpulkan kalau pendidikan inklusif ini lebih berfokus pada spesialisasi dari si anak itu ya, Pak? Betul sekali ya Mas Alexander ya. Jadi model pembelajarannya ini adalah berbasis kompetensi, berbasis minat dan bakat dari peserta didik tersebut. Makanya tadi itu saya menyebut dengan pembelajaran yang berbasis sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu nantinya dalam pendidikan inklusif itu ada namanya program pembelajaran individual atau PPI ya, yang dimana para pengajar atau pendidik ini harus berfokus pada kemampuan apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, potensinya itu di mana begitu ya. Nah, pada waktu peserta didik itu masuk di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau katakanlah sekolah inklusif, itu ada yang namanya identifikasi, ada namanya assessment untuk memetakan eh, di mana kelebihan dari peserta didik tersebut, di mana kelemahannya, bagaimana perkembangan mental, emosional anak tersebut. Nah, ini semuanya diassess ya, diassess kemudian dimasukkan ke dalam planning metric. Nah, di dalam planning metric ini nantinya akan dipetakan begitu ya, di mana sih titik intelijensi dari peserta didik tersebut yang menonjol gitu kan. Kan ada 9 jenis kecerdasan ya, kayak kecerdasan natural, kinestetik, kemudian matematik, bahkan kecerdasan interpersonal, intrapersonal dan lain sebagainya yang jumlahnya 9. Itu akan bisa dipetakan ya lewat planning metric dan kemudian disusun strategi-strategi apa yang bisa dipakai ya untuk mentreatment peserta didik tersebut atau layanan pembelajarannya seperti apa yang cocok bagi peserta didik tersebut. Begitu Mas Alek. Oke, oke Pak.
Kalau misalnya pendidikan inklusif ini kan bukan yang pertama ya di Indonesia. Maksudnya sudah sejak lama kan mau coba direalisasikan. Kalau saya sempat membaca dari beberapa sumber, saya menemukan kalau pendidikan inklusif ini tuh udah diwacanakan sejak tahun 2004 ya melalui Deklarasi Bandung kalau saya tidak salah, Pak. Nah, namun menurut Bapak sendiri realisasi sistem pendidikan inklusif di Indonesia itu seperti apa, Pak? Apakah Eh, sudah berjalan sesuai sebagaimana mestinya atau masih jauh daripada harapan? Sebetulnya pendidikan inklusif ini kalau menurut yang pernah saya pelajari begitu ya, sebetulnya di Indonesia ini sejak akhir 90-an Mas, ini banyak kalangan profesional ya, pendidik luar biasa ini sudah mulai ramai gitu ya, membicarakan tentang pendidikan inklusif itu dalam bentuk seminar-seminar, kemudian juga diskusi panel dan sejenisnya. Nah, beberapa di antara seminar dan workshop difabel itu telah menghasilkan yang namanya itu adalah deklarasi Malioboro. Nah, yang intinya itu gini, meyakini loh ya bahwa sistem pendidikan inklusif itu paling tepat dan perlu direalisasikan. Itu diadakan seminarnya workshop tahun 2001. Tapi sebetulnya di Indonesia ini sejak akhir 90-an lah. Itu sudah banyak kalangan profesional ya yang membicarakan tentang betapa aplikatifnya, betapa suitable-nya pendidikan inklusif itu diterapkan di Indonesia. Kemudian pada 2002 Mas, itu di Bandung, tepatnya pertengahan Mei ya, sekitar itu, kaum difabel ini menggelar unjuk rasa di hadapan DPRD setempat. Salah satu tuntutannya adalah penghapusan sistem eksklusif gitu atau SLB ini diganti dengan pendidikan inklusif. Oke, Pak. Nah, berarti kan yang saya bisa tangkap dari informasi yang Bapak sebutkan tadi, kalau pendidikan inklusif itu berfokus pada spesialisasi. Tapi karena ada dorongan dari publik juga terkait kaum difabel ini, supaya pendidikannya jadi integrasi sama anak normal pada umumnya, jadi dikategorikan sebagai pendidikan inklusif juga kan ya, Pak? Jadi kalau sebenarnya secara tidak langsung, pendidikan inklusif ini bisa menyatukan antara anak-anak yang difabel dengan anak-anak normal pada umumnya, bukan begitu, Pak? Betul sekali ya, Mas Alek ya. Memang pandangan Mas Alek juga sangat jenius banget ya. Artinya ketika peserta didik reguler itu digabung dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus atau saya sebut dengan PDPK begitu, itu nantinya mereka akan mampu ya untuk memahami bahwa hidup ini heterogen begitu ya, bahwa hidup ini majemuk, bahwa hidup ini beragam. Mereka memiliki keunikan masing-masing, mereka memiliki potensinya masing-masing, kelemahannya masing-masing. Sehingga ketika mereka disatukan gitu ya, mereka akan mampu ya untuk beradaptasi. Berbeda dengan barangkali peserta didik berkebutuhan khusus yang ditempatkan sesuai dengan hambatannya gitu ya. Sekarang ini kan kayak ada sekolah luar biasa tunanetra, ya kan itu ada namanya SLBA, kemudian sekolah luar biasa tunarungu SLBB ya dikelompokkan, sekolah tunagrahita SLBC, sekolah tunadaksa, sekolah luar biasa tunadaksa SLBD dan tunalaras SLBE, tuna ganda SLBG. Mereka dikelompokkan berdasarkan hambatannya malah ya. Jadi mereka yang penyandang disabilitas itu tidak sekadar bergaul dengan sesama yang berkebutuhan khusus, tapi justru dikelompokkan lagi, kan? Nah, ini otomatis mereka ketika nanti terjun di masyarakat kan akan mengalami hambatan, artinya mereka tidak terbiasa ya kan dengan kehidupan sesamanya yang ternyata sangat heterogen. Kalau boleh dibilang dalam skala kecil mungkin culture shock gitu ya, dan mereka akhirnya untuk beradaptasi pun juga kayak mengalami kesulitan karena dari dini mereka tidak dibiasakan untuk berbaur gitu ya dengan peserta didik dari reguler. Tetapi begini Mas ya, Mas Alek, integrasi itu tidak sekedar integrasi sebetulnya ya. Kalau dalam pendidikan inklusif itu gini, sebetulnya kan awalnya ada namanya model segregasi Mas. Nah, model segregasi itu menempatkan anak berkebutuhan khusus ini di sekolah-sekolah khusus, sekolah luar biasa terpisah dengan teman-temannya yang reguler. Nah, kemudian muncul yang boleh dikatakan adalah model atau bentuk integrasi
Nah, bentuk integrasi ini ya benar sih, Mas Alek. Peserta didik berkebutuhan khusus itu digabung ya dengan peserta didik reguler. Ya udah sekadar digabung aja gitu. Nah, tanpa ada layanan intervensi. Nah, kalau itu terjadi, otomatis peserta didik berkebutuhan khusus juga akan mengalami krisis kepercayaan diri. Mereka akan merasa inferior. Kenapa saya tidak mampu? Why I can do that? Gitu ya. Sementara yang lain bisa melakukannya. Mengapa saya selalu misalkan mendapatkan nilai rendah, padahal yang lain bisa. Itu kalau sekedar diintegrasikan. Kalau misalkan lah, katakanlah peserta tunawicara ya Mas ya. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Inggris ada ujian speaking, jelas nilainya akan rendah. Ya, atau peserta didik tunadaksa Mas diuji dengan misalkan pelajaran penjaskes ya, lompat jauh ya, jelas mereka nilainya akan di bawah standar. Nah, itu bukan inklusif Mas ya. Jadi inklusif mewadahi dengan akomodasi kurikulum. Nah, akomodasi kurikulum itu apa sih ya? Ternyata kompetensi dasar, indikator-indikator dan sebagainya itu bisa Mas kayak diduplikasi, disubstitusi, diganti, dimodifikasi, diomisi, bahkan dihilangkan. Nggak mungkin kan kompetensi dasar bagi peserta didik tunadaksa harus mampu lompat jauh gitu kan, berapa meter gitu. Akhirnya diganti Mas, misalkan dengan teori-teori pembelajaran yang lain, narkoba, gizi dan lain sebagainya. Ini sebagai misalkan omisi ya, diganti kurikulumnya. Nah, yang diganti pun ini apa yang namanya bisa ada 4 Mas. Jadi tujuannya diganti bisa, prosesnya dimodifikasi bisa, isinya, isi pembelajarannya disubstitusi bisa, atau bisa juga evaluasinya. Nah, evaluasi untuk peserta didik berkebutuhan khusus pun juga harus dibedakan. Jadi tidak sekedar campur kemudian kita kasih pola pembelajaran yang sama, bukan seperti itu. Tapi tetap ada namanya adaptasi, modifikasi kurikulum. Sehingga ketika evaluasi pun kegiatan namanya assessment ya, baik itu yang sifatnya formatif maupun yang sumatif, itu tingkat kesulitannya juga harus dibedakan. Jadi untuk peserta didik yang akselerasi gitu ya, yang CIBI atau cerdas istimewa, bakat istimewa, maka boleh mendapatkan materi-materi pengayaan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau lebih kompleks ya. Sedangkan peserta didik yang mengalami hambatan intelektual, misalkan atau hambatan perilaku ya, tunalaras dan sebagainya, tunagrahita, mungkin apa namanya tingkat IQ-nya apa namanya kurang gitu ya, itu bisa dikasih pembelajaran yang lebih mudah dan ujiannya pun dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah gitu ya. Jadi ada namanya high order thinking skill Mas untuk HOTS gitu ya. Ada juga lower thinking skill atau untuk LOTS. Jadi kalau untuk mereka yang tunagrahita ringan misalkan, mereka cukup menghafal gitu kan, memahami, mempraktikkan. Tapi untuk yang memiliki intelijensi yang tinggi atau anak-anak reguler gitu ya, mereka bisa dikasih soal-soal yang berhubungan dengan evaluasi, analisa, mencipta gitu. Seperti itu. Jadi taksonomi Bloom yang jumlahnya 6 itu bisa dipraktekkan di situ. Jadi untuk yang peserta didik reguler bisa kita kasih soal-soal yang HOTS atau high order thinking skill. Dengan yang mungkin memiliki hambatan intelektual atau slow learner gitu ya, itu bisa aja kita kasih soal-soal yang LOTS, yang sekedar menghafal, sekedar memahami, sekedar mampu mempraktikkan, itu sudah lebih dari cukup. Asalkan nantinya ada program pembelajaran individual yang di sana itu berfokus ya pada potensinya. Nah, kalau mereka sudah berfokus pada potensinya, otomatis dia akan mampu berkembang semaksimal mungkin, di mana dia mampu mengembangkan potensinya tersebut atau sesuai dengan minatnya tersebut. Oke, berarti yang dari saya tangkap, Pak, kalau misalnya pendidikan inklusif ini mengintegrasikan bisa pertama secara tempatnya dulu supaya anak yang berkebutuhan khusus ini bisa berbaur, bisa mengenal orang lebih banyak daripada jenisnya. Terus yang kedua itu, namun tetap ada penyesuaian di kurikulumnya, yang mana kurikulumnya lagi disesuaikan untuk anak-anak yang spesial ini ya, Pak. Betul. Kurang lebih seperti ini ya. Hmm. Oke, Pak.
Nah, kan udah kalau seperti itu kan berarti tetap ada measurement yang berbeda ya, Pak. Ada assessment yang berbeda yang Bapak bilang Betul. kan, tidak semuanya bisa dipukul rata kan. Untuk Nah, evaluasinya. kalau begitu bagaimana bagaimana cara si anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa keep up nantinya Pak dengan anak-anak yang reguler. Kalau kan dia udah di specialize misalnya kurikulumnya. Tapi kan Mm. nanti buat kedepannya kan mungkin kita let's say dunia kerja, kuliah, kampus, pasti kan akan sama lagi Pak ketemu kurikulumnya. Nah itu bagaimana tuh Pak? Ya, begini ya Mas ya. Sekarang ini program pendidikan inklusif ini nantinya bekerja sama dengan layanan unit disabilitas, dengan pusat sumber, dengan DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Nah, untuk peserta didik berkebutuhan khusus, mereka memang mendapatkan akomodasi kurikulum, ya kan? Kemudian mereka yang paling kelihatan banget diuji dengan bentuk ujian yang berbeda. Nah, mereka itu akan mendapatkan program pembelajaran individual gitu Mas Alek. Jadi jangan khawatir bahwa nantinya mereka tidak mampu bersaing dengan peserta didik reguler ketika kuliah misalkan. Karena begini, program pembelajaran individual ini lebih berfokus pada kemampuan mereka. Nah, otomatis misalkan ada peserta didik yang mengidap misalkanlah autis ya. Nah, mereka memang tidak mampu untuk menguasai berbagai macam jenis pelajaran yang begitu kompleks. Nah, otomatis ketika mereka dimasukkan ke dalam kelas bersama dengan peserta didik reguler, mereka akan ditanya gitu kan, dengan dunia mereka sendiri itu apa yang ingin dikembangkan. Ada peserta didik autis ya yang suka banget sama dunia otomotif gitu. Nah, jadi dia memang nggak terlalu tertarik ya dengan pelajaran-pelajaran di sekolah gitu. Tapi dia demen banget, concern banget sama hal yang berbau otomotif. Bahkan dia tahu merek-merek mobil, keluaran-keluaran terbaru dia tahu, dia update, harganya pun dia tahu. Nah, ini kemudian bisa di-handle, dipegang. Nah, ketika pembelajaran reguler, guru berfokus pada anak-anak reguler, jadi jangan sampai terabaikan. Kemudian di sisi lain ketika memberikan tugas, peserta didik autis ini diajari bagaimana mentreatment atau bagaimana memperbaiki mobil misalkan. Itu kerjasama dengan pusat sumber. Jadi mereka tidak hanya mengenal dunia otomotif secara permukaan, tapi kemudian dimasukkan ilmu-ilmu baru, bagaimana reparasi mobil, merawat mobil, bagaimana kemudian mereka bisa selling kendaraan atau mobil tersebut, mengajarkan marketing untuk dunia yang dicintainya. Atau peserta didik banyak sekali misalkan berkebutuhan khusus, mereka diajarkan untuk bercocok tanam, misalkan yang tunagrahita ringan gitu kan, beternak kambing atau menanam hortikultura dan lain sebagainya. Otomatis dengan cara ini mereka akan mampu bersaing di dunia kerja daripada mereka harus memaksakan diri, ya kan, memaksakan diri untuk menguasai bidang yang dia sebetulnya tidak mampu, tidak suka. Kadang-kala memang ada orang tua yang memaksa anaknya harus jago matematika, ada anaknya yang memaksa harus pintar bahasa Inggris. Sebetulnya itu adalah hal yang perlu diluruskan bahwa setiap anak itu sebetulnya terlahir unik. Dan dengan adanya pendidikan inklusif ini justru akan menjadi jalan yang lebar ya, jalan luas lebar, menjadi angin yang segar gitu ya, untuk bisa memudahkan jalan dari peserta didik ketika nanti lulus bisa terserap di dunia usaha, dunia industri. Nah, ketika ditanya bagaimana dengan masuk kampus, nah sebetulnya kan kayak masuk pegawai negeri sipil itu kan ada kuota khusus ya untuk penyandang disabilitas. Nah, untuk masuk kampus ada beberapa contoh penyandang disabilitas yang ternyata juga mampu seperti staf presiden itu ya. Itu mampu juga masuk di kelas reguler. Kemudian siapa itu namanya Mas staf presiden kita yang tunarungu? Anggi Yudhistia ya. Nah, itu mampu. Kemudian ada juga peserta didik ya, masuk UGM juga mereka penyandang disabilitas. Jadi menurut saya kampus-kampus pun ini juga sudah mulai akomodatif terhadap peserta didik, iya betul, terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Bahkan untuk formasi penerimaan CPNS ya, itu pemerintah sudah mengalokasikan gitu kan formasi khusus disabilitas. Jadi justru dengan pendidikan inklusif ini mereka lebih terang lah jalannya untuk
menuju ke dunia usaha, dunia industri, bahkan masuk kampus. Gitu, Mas. Oke, berarti sebenarnya mereka itu berkesempatan karena disediakan kuotanya berarti ya Pak. Udah ada akomodasi sampai ke depannya nantinya kan. Oke, kalau seperti itu Pak. Nah, kalau berarti kurikulum yang kalau sekolah reguler pada umumnya pakai kan kalau masih sekarang kalau saya tidak salah itu ya Pak, K13 ya atau kurikulum 2013. Betul. Itu sama sekali berbeda atau dengan kata lain itu nggak mengakomodasi tentang pendidikan inklusif ini ya, karena ada kurikulumnya sendiri. Kurikulum Begitu ya, Pak? 2013 itu kurikulum yang oke lah kita katakan berbasis kompetensi ya dari peserta didik gitu. Nah, kurikulum 2013 ini sebetulnya sangat fleksibel banget ya, dan ini mengusung konsep merdeka belajar, sehingga yang paling kentara gitu ya dari kurikulum 2013 ini justru guru itu diberikan kebebasan Mas untuk menyediakan buku-buku pelajaran yang tidak harus dari pemerintah begitu ya. Jadi bebas, mereka bisa mencari sumber belajar dari buku-buku lain, bahkan buku-buku pengayaan dan sebagainya. Jadi tidak melulu dari diktat-diktat kurikulum textbook dari buku-buku pemerintah. Makanya kalaupun saya mengajar, saya pun justru sangat antusias ketika ada kurikulum 2013 ini, karena saya lebih bebas bereksperimen, saya bebas menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, kebutuhannya seperti apa, kemudian juga saya bisa mengangkat kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah, kemudian bisa saya aplikasikan, saya masukkan dalam pembelajaran saya. Gitu. Yang pasti kurikulum 2013 ini benar-benar seirama gitu Mas dengan program Merdeka Belajar. Oke, Pak. Nah, berarti kalau misalnya kurikulum 2013 ini kan benar-benar berbeda kan? Berarti ada si pendidikan inklusif ini punya kurikulumnya sendiri kan berarti ya, Pak? Oke. Jadi Nah, kayak kurikulum ini Mas. saya juga... Jadi ya betul banget ya. Artinya begini, kurikulum 2013 memang sebagai landasan lah ya. Karena di sana ini Mas, ada namanya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti di mana di situ ada kayak sikap, kemudian keterampilan, ada pengetahuan, ya kan? Keterampilan ini masuk di dalamnya. Gitu. Baru akomodasi kurikulum dari pendidikan inklusif ini bermain di situ. Jadi kurikulum 2013 yang sudah ada kompetensi inti, kompetensi dasar yang sudah demikian terstruktur, itu masih bisa diakomodasi, gitu maksudnya dengan adanya pendidikan inklusif. Oke, ya, oke. Masuk, Pak. Oke, berarti kalau saya tidak juga salah, kurikulum 2013 ini itu lebih menekankan pada siswanya ya, Pak? Lebih ke aktifan siswanya kan ya? Lebih dituntut inisiatif, sumber-sumber dia bisa belajar dari mana aja. Jadi nggak menuntut gurunya selalu yang berbicara gitu, tapi lebih ke muridnya juga. Betul. Jadi guru sebagai fasilitator saja. Sementara Nah, pembelajaran itu student center, berpusat pada murid. Nah, kalau dalam Taman Siswa itu ada filosofi yang bagus sih, namanya berhamba pada murid. Itu adalah salah satu filosofi dari KHD, Ki Hajar Dewantoro. Otomatis sekarang pola pembelajarannya memang harus berpusat pada peserta didik, di mana potensi peserta didik, media apa yang cocok untuk peserta didik, kemudian model pembelajaran apa yang sesuai dengan peserta didik. Ini yang luar biasa memang berpihak pada murid. Oke, Pak. Tapi kalau misalnya seandainya tadi kita balik lagi ke pendidikan inklusif nih, kan kita mungkin agak susah ya untuk menyerahkan jadi sistem itu jadi student center ke anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Berarti yang tetap ngambil inisiatif kan tetap si pengajarnya ya, Pak. Nah, kalau ada nggak sih Pak kayak syarat-syarat atau misalnya cara adaptasi dari si gurunya untuk semakin bisa ngajarin anak-anak yang berkebutuhan khusus ini secara beragam gitu. Kan kita tidak lagi melihat itu secara dikelompokkan SLBA, B, C, tapi kayak SLBA digabung A, B, C. Jadi udah dikonsider berkebutuhan khusus yang bermacam-macam supaya makin heterogen yang Bapak bilang tadi kan. Nah, ada nggak Pak cara khusus si pengajarnya supaya bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang berbeda kebutuhannya? Nah, seperti itu Pak. Ya. Untuk
para pendidik gitu ya, itu memang harus sudah merubah paradigma berpikirnya begitu ya kan. Kebanyakan memang gitu ya, atau mungkin saat ini gitu, guru-guru Indonesia barangkali gitu kan, ya memang masih ada yang kadang-kadang masih konvensional gitu kan, dan itu harus dirubah. Nah, gini aja prinsipnya Mas Alek, jika peserta didik ya itu mau belajar dengan cara guru mengajar, guru itu harus mau mengajar dengan cara peserta didik itu belajar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, seperti sekarang ini yang lagi ramai memang pendidikan inklusif, atau dengan kata lain bagaimana sebanyak-banyaknya sekolah-sekolah di Indonesia ini menjadi sekolah yang inklusif begitu. Sebetulnya pemerintah juga sudah sangat aware banget gitu ya kan ya, dengan program-program seperti pengadaan sebagian, yaitu 5.000 guru pembimbing khusus. Nah, jadi nantinya di setiap sekolah haruslah ada namanya GPK. Nah, guru-guru di sekolah inklusif itu nanti akan secara konsisten itu menggeser ya Mas, pola pembelajaran yang masih kaku, kemudian berdasarkan teks, ke pembelajaran yang lebih tematik, kemudian berbasis pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian di sana ada layanan-layanan prevensi, layanan intervensi, ada layanan kompensatoris gitu kan. Sehingga pengembangan peserta didik ini bisa berbasis kebutuhan anak, bukan malah sebaliknya gitu kan. Nah, oleh karena itu ya guru itu harus menjadi fasilitator memang, membiarkan peserta didik belajar sesuai dengan minatnya tadi, dan mereka bisa belajar dari sumber manapun. Nah, apabila itu bisa dilaksanakan, artinya paradigma berpikir guru pun juga bisa berubah, saya peserta didik kan akan berkembang maksimal. Mereka yang suka dengan olahraga bisa optimal di bidang olahraga, yang suka sastra misalkan, dia bisa banyak belajar tentang sastra-sastra legendaris gitu, kayak Mahabharata Ramayana, atau karya-karya sastra Melayu ya, kayak Sultan Takdir Ali Sabana, Marah Rusli dan sebagainya. Itu kan karya-karya sastra Indonesia yang perlu nilai-nilainya bisa diadaptasi sampai sekarang gitu. Atau mungkin yang mereka suka atau bidang entrepreneur gitu kan, mereka nggak harus ya menguasai semua mata pelajaran, mereka justru kalau memang suka dengan entrepreneurship, bagaimana bersarang walet ya, bagaimana beternak misalkan bekicot gitu misalkan supaya menghasilkan, atau bagaimana beternak burung puyuh dan sebagainya. Itu kalau mereka mampu untuk belajar dari berbagai sumber sesuai dengan bakat minatnya, yaitu mereka akan berkembang lebih pesat. Dan ini sebetulnya sudah diterapkan ya di negara-negara lain. Yang salah satu negara yang saya kunjungi itu kan Australia. Nama sekolahnya adalah Bapus Smart School kalau nggak salah ya, Bapus Smart School itu di Victoria. Itu memang sudah ke arah situ, jadi dipetakan sesuai dengan potensinya, mereka belajar dengan mata pelajaran yang tidak sekompleks gitu ya, tidak sekompleks di Indonesia yang kadang jumlahnya sangat banyak. Iya, belasan lebih mungkin, Pak. Tapi menurut, oke nih Pak, saya juga ingin bertanya lagi. Kalau misalnya kan luar negeri sudah mulai menerapkan, bahkan mungkin sudah sebagian besar ya, kayak kita kan mungkin agak cukup ketinggalan. Nah, tapi menurut Bapak sendiri, bisa nggak sih kita akan ke arah sana, dan berapa lama kira-kira supaya kita bisa menghadirkan pendidikan yang spesialisasi? Sekiranya kita kan membawa sistem pendidikan level universitas yang tadinya spesialisasi jurusan ke sekolah-sekolah kan, kurang lebih seperti itu Pak. Berapa lama kira-kira Pak sampai Indonesia bisa sampai seperti itu? Kalau saya optimis ya, artinya sekarang ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim, itu programnya kan sekolah penggerak ya. Di sana nanti ada guru-guru penggerak. Nah, guru-guru penggerak inilah yang mereka digembleng gitu ya, diberikan pembekalan oleh para pengajar praktik namanya, atau pendamping gitu, untuk bagaimana peserta didik ini memiliki profil pelajar Pancasila, kemudian mereka mampu menerapkan konsep merdeka belajar, ada filosofi ingat sosok tulodo ing Mateo Mangunkarso tuturi handayani, itu benar-benar diimplementasikan,
mereka benar-benar menjadi pelajar yang merdeka, murid bebas berkarya. Kalau menurut saya ya sekitar kalau tidak ada pergantian ya, kalau tidak ada pergantian menteri, targetnya 2024 lah. Nanti ada program guru penggerak sampai angkatan sekian gitu sampai 2024, dan sekarang sudah berjalan angkatan pertama, bahkan sudah ada namanya panen hasil lewat Lokakarya gitu kan. Sudah mulai ada tanda-tanda bahwa ke arah situ itu sudah ada. Artinya walaupun sekarang mata pelajarannya masih banyak, tapi esensi bahwa peserta didik harus berkembang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kompetensinya itu sudah kelihatan benang merahnya. Sehingga ya optimis saja paling 2024 sudah ada gambaran keberhasilan gitu, Mas. Oke, berarti salah satu cikal bakalnya mungkin bisa dikatakan dari guru penggerak ini ya, Pak. Betul. Oke, kalau kan kita juga ada yang sering bilang kan, kayak guru olahraga nggak bisa disuruh ngitung fisika gitu, tapi anaknya disuruh bisa dua-duanya misalnya, kan seperti itu ya. Oke, Pak. Nah, saya juga mau nanya nih, Pak, kalau untuk pendidikan inklusif ini, apakah di era pandemi kan kita kenal istilahnya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Apakah itu sekiranya masih bisa diterapkan dan seberapa efektifkah itu, Pak, kalau misalnya diterapkan dari guru-guru yang spesialis sama anak-anak yang tadi berkebutuhan khusus ini? Sebetulnya memang sangat challenging gitu ya untuk pembelajaran daring atau jarak jauh bagi peserta didik berkebutuhan khusus, karena ternyata memang peran orang tua peran orang tua itu benar-benar sangat dominan kemudian ya ketika pembelajaran jauh itu diterapkan. Memang ada dua sisi gitu kan. Di sisi pertama yang positif sih gitu kan, peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik reguler yang memang sudah memiliki semangat belajar yang bagus gitu ya, mereka memiliki kesadaran yang tinggi, mereka mampu berkembang dengan sangat cepat karena mereka mampu ya untuk mencari sumber-sumber belajar, mereka dapat mengakses sumber belajar dengan baik, misalkan yang di daerah perkotaan gitu kan. Nah itu memang pola pembelajaran daring ini benar-benar memberikan peluang lah kepada peserta didik cerdas istimewa, bakat istimewa untuk berkembang sangat pesat. Gitu. Karena mereka tidak lagi dikungkung ya dengan kehidupan sekolah yang paten gitu ya, yang harus menguasai banyak mata pelajaran ini itu. Tapi mereka mampu berkembang, memilih mana yang sesuai dengan minatnya, bakatnya. Tapi di sisi lain, peserta didik yang memiliki hambatan belajar, kadang slow learner, kemudian perlu penanganan lebih gitu ya, dengan tingkat hambatan yang lebih, misalkan sampai tunagrahita berat, ya itu memang pembelajaran daring ini memiliki kelemahan, karena kelemahan itulah yang sebetulnya bisa bertumpu gitu ya, apabila orang tua, wali murid dari peserta didik itu mungkin ignore gitu ya, atau sibuk dengan kerjanya, kurang perhatian dengan perkembangan putra-putrinya, tidak mampu menghandle dengan baik, itu otomatis memang peserta didik berkebutuhan khusus tersebut itu akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan. Ya, termasuk peserta didik reguler yang mungkin tidak memiliki semangat belajar yang bagus, memiliki hambatan perilaku, hambatan belajar, mereka akan tertinggal. Nah, solusi yang bisa dipakai itu adalah pertama, itu bisa menerapkan yang namanya blended learning, jadi mix antara daring dan luring. Seorang guru itu bisa melakukan namanya home visit gitu ya ke rumah. Itu bisa untuk meminimalisir ya hambatan yang terjadi pada sekolah daring. Tapi pada intinya apabila gurunya punya dedikasi yang bagus, Mas, memang benar-benar punya kepribadian profesional, mereka kan sangat peduli dengan murid-muridnya. Karena itu memang garda terdepan dari pendidikan ya guru gitu ya kan. Tetapi pendidikan itu kan sebetulnya kesuksesannya ditentukan oleh tiga kan ya, pendidikan di masyarakat, pendidikan di keluarga, dan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu ya
mengubah paradigma berpikir baik orang tua, kemudian guru, kemudian masyarakat, bahwa mereka itu sebetulnya adalah pemikul tanggung jawab ya untuk perkembangan pendidikan yang lebih baik agar bisa terjadi transformasi, menciptakan ekosistem pendidikan yang baik. Itu harus ada kesadaran dari 3 aspek tersebut. Oke, baik Pak. Mungkin kalau dari diskusi pada siang hari ini kita bisa simpulin, mungkin saya juga mau nge-quote sekali ya Pak, dari Charles Darwin, kalau Bapak tahu itu, survival of the fittest kan, manusia yang hebat adalah manusia yang mampu beradaptasi. Namun kan mungkin ada beberapa pihak yang kurang bisa beradaptasi, misalnya tadi anak-anak berkebutuhan khusus, atau yang mungkin memiliki hambatan dalam belajar. Nah, oleh karena itu, baik dari praktisi pendidikan maupun dari guru itu sendiri, menyiapkan wadah supaya mereka mampu beradaptasi ke depannya, supaya mereka bisa fight juga ya Pak untuk masa depan mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Oke Pak, mungkin udah di penghujung diskusi kita juga, mungkin ada sebagai penutup, apa ada Bapak harapan terkait pendidikan kita, baik secara pendidikan secara general maupun pendidikan inklusif di Indonesia buat ke depannya? Saya berharap gitu ya, bahwa para pendidik di Indonesia gitu ya, mereka-mereka yang memiliki ketertarikan atau kepedulian terhadap dunia pendidikan itu memang sudah harus mampu ya untuk menerapkan pendidikan inklusif itu dengan baik gitu ya, karena pendidikan inklusif itu sendiri memiliki banyak sekali landasan, baik itu landasan filosofis yang di dalamnya ada kebinekaan ya kan, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah salah satu filsafat sebagai wujud pengakuan bahwa manusia itu beragam. Nah, baik itu beragamnya dari secara vertikal maupun horizontal gitu, dan ada landasan yuridis ya untuk penerapan pendidikan inklusif. Nah, kemudian ada landasan empiris juga, yang paling terkenal itu adalah The Salamanca Statement on Inclusive Education. Landasan-landasan itu akan menjadi payung hukum ya yang kuat bagaimana kita kemudian berpijak dan melangkah dengan lebih kuat gitu ya, berpijak dengan lebih percaya diri. Nah, oleh karena itu harapan saya lagi kepada guru pun, marilah kita bisa menjadi guru pembimbing khusus juga. Kita bisa mengikuti bimbingan teknis, bagaimana menjadi guru pembimbing khusus yang diberikan ruang sedemikian luas ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada seri guru belajar dan berbagi. Nah, kalau bisa menjadi guru yang berfokus pada kebutuhan peserta didik, kemudian juga bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis keterampilan hidup. Nah, ini nantinya peserta didik pun akan menjadi peserta didik yang lebih siap ya untuk memasuki dunia kerja begitu. Nah, kemudian paradigma berpikir guru Indonesia tadi yang konvensional dapat dirubah, dan harapannya adalah sekolah inklusif ini harus menjalin kolaborasi Mas ya dengan konselor, dengan dokter, dengan psikolog gitu ya, ahli bahasa, bisa juga ortopedagog dan sistem dukungan ya seperti pusat sumber, unit layanan disabilitas dan unit DUDI itu ya. Kemudian penciptaan ini Mas yang penting itu adalah harapannya adalah terciptanya sekolah ramah anak atau SRA. SRA ini di sana ada aksesibilitas, desain universal untuk gedung-gedungnya seperti memperhatikan ya ketersediaan guiding block, tongkat tunanetra itu disediakan kursi dengan modifikasi, alat perekam suara disediakan, tangga, rem, alat bantu lainnya, classroom manajemennya, kemudian nilai-nilai kebersamaan atau together value. Jadi memang intinya adalah hadiah yang terindah, terbaik yang bisa kita berikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus itu adalah penerimaan, ya, cinta, kepercayaan, dan memberikan mereka harapan. Jangan sampai kemudian memutus harapan mereka. Makanya sekolah-sekolah harus welcome ya untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah tersebut. Dan sekolah harus mampu ya mengakomodasi misalkan dengan memberikan pelayanan kompensatoris atau ketersediaan dari guru pembimbing khusus itu mutlak diperlukan. Oke, baik sekali ya Pak. Jadi semua berawal dari penerimaan dan bermula lagi dari pengharapan ya Pak. Oke. Mungkin itu aja Pak diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya Alex selaku moderator undur pamit diri Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Alek.